Selamat datang di channel kisah horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share video kami. Semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat juga. Cerita ini berawal dari perjalanan. Seseorang mengendarai mobilnya sendirian melewati jalanan sepi di Kalimantan Selatan. Dia baru saja selesai menghadiri urusan bisnis di kota baru dan memutuskan untuk langsung kembali ke Banjarmasin. Meskipun sudah hampir tengah malam, sebut saja Arif usianya masih sekitar 30 tahun. Malam itu, dia harus melakukan perjalanan sendirian menembus jalan sepi dan gelap. Hanya diterangi sorot lampu mobilnya. Tiba-tiba, di tengah perjalanan GPS di ponselnya tiba-tiba berhenti berfungsi. Layar hanya menampilkan peta kosong, dan sinyal pun hilang total. Arif mulai panik saat menyadari jalan yang dilaluinya tidak lagi terlihat familiar. Bukannya bertemu perkampungan atau lampu jalan, ia malah memasuki jalanan lurus yang gelap. Diapit hutan lebat di kedua sisi. Dari kejauhan, Arif melihat cahaya terang. Ia menghela napas lega. Mungkin itu kota kecil yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Saat semakin mendekat, matanya terbelalak. Di hadapannya terbentang sebuah kota megah dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Jalanan bersih, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan tenang. Kota itu terasa modern. Tetapi ada sesuatu yang aneh, tidak ada suara bising kendaraan. Hanya bisikan halus yang terdengar samar. Arif menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan keluar. Ia mendekati seorang pria tua yang duduk di bangku taman. "Pak, ini kota apa ya? Saya tersesat," tanya Arif dengan gugup. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis. "Kau sudah sampai di tempat yang tidak seharusnya kau datangi," jawabnya pelan. Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melihat sekeliling, dan baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Orang-orang di sekitar tampak terlalu sempurna, seolah-olah bukan manusia biasa. Beberapa dari mereka berjalan tanpa menyentuh tanah, dan ada yang wajahnya tidak memiliki bayangan. Jantung Arif berdegup kencang. Ia mundur perlahan, berniat kembali ke mobilnya. Namun, saat menoleh, mobilnya sudah tidak ada. "Jangan menoleh ke belakang," bisik pria tua itu dengan suara lirih. "Kalau kau ingin keluar, jangan bicara dengan siapapun lagi. Berjalanlah lurus ke depan, dan jangan melihat ke belakang, apapun yang terjadi." Arif ingin bertanya lebih banyak, tapi nalurinya mengatakan untuk segera pergi. Ia mulai berjalan, dan di belakangnya, ia bisa mendengar suara-suara aneh bisikan yang semakin lama semakin keras. Tawa yang menyeramkan, serta suara langkah kaki yang mengikuti. Tiba-tiba, seseorang berbisik tepat di telinganya. "Kau ingin tinggal di sini selamanya?" Arif hampir menoleh, tapi ia menggigit bibirnya dan berlari sekuat tenaga. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan langkah kakinya terasa semakin berat. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika Arif membuka matanya, ia sudah berada di dalam mobilnya, terparkir di pinggir jalan yang sepi. GPS-nya kembali normal, menunjukkan rute yang benar ke Banjarmasin. Namun, satu hal yang membuatnya bergidik di dashboard mobilnya. Ada secari kertas lusuh bertuliskan, "Kau beruntung kali ini. Jangan pernah kembali." Arif menginjak gas dan melaju kencang, meninggalkan kegelapan di belakangnya, tanpa pernah berniat mencari tahu apakah Saranjana benar-benar ada, atau hanya mimpi buruk belaka. Arif melaju sekencang mungkin, tangannya gemetar di atas setir. Napasnya masih tersengal, pikirannya kacau. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi kertas lusuh di dashboard itu nyata. Setelah berkendara selama 1 jam tanpa henti, Arif akhirnya tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya temaram, tetapi cukup untuk membuatnya merasa sedikit tenang. Ia memarkir mobil, masuk, dan memesan kopi hitam untuk menenangkan diri. Warung itu hanya dihuni oleh pemiliknya, seorang pria tua kurus dengan wajah keriput, dan seorang pelanggan lain yang duduk di sudut, sibuk mengisap rokok. "Mas, dari mana?" tanya pemilik warung sambil menuangkan kopi ke cangkir. Arif ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya dari kota baru, tapi tadi tersesat di jalan." Pria tua itu terdiam, tatapannya tajam. "Lewat mana?" Arif menelan ludah. "Saya nggak tahu pasti, tapi ada kota yang besar, terang, modern,
Tapi aneh, suara denting sendok yang diaduk pria tua itu mendadak berhenti. Pelanggan di sudut pun menoleh ke arah Arif dengan mata yang tampak gelap dan dalam. Kau melihatnya? Suara pria tua itu lirih, hampir seperti bisikan. Arif mengangguk pelan. Berarti mereka sudah tahu tentangmu, lanjut pria tua itu. Kau beruntung bisa keluar. Tidak banyak yang bisa. Arif merasakan darahnya berdesir. Siapa mereka? Pria tua itu tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, penduduk Saranjana. Mereka bukan manusia seperti kita. Kota itu hanya terlihat oleh mereka yang terpilih. Kalau kau sudah melihatnya, itu artinya mereka mungkin menginginkanmu di sana. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia ingin percaya bahwa ini hanya omong kosong. Tapi suara bisikan yang masih terasa di kepalanya membuatnya sulit menyangkal. Jangan pernah bicara tentang kota itu lagi. Pria tua itu melanjutkan. Dan kalau kau bermimpi tentangnya, jangan pernah menjawab panggilannya. Kalau kau melakukannya, kau tak akan bisa kembali. Arif menatap pria tua itu dengan ngeri. Tiba-tiba, suara dering ponselnya memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan melihat layarnya. Nomor tidak dikenal. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah tulisan di layarnya. Saranjana memanggilmu. Arif menjatuhkan ponselnya. Pelanggan di sudut warung itu tiba-tiba berdiri. Senyumnya melebar tak wajar, matanya kosong. Kau sudah terpilih, katanya dengan suara bergetar. Cepat atau lambat, kau akan kembali. Lampu di warung itu mendadak berkedip-kedip. Dan saat Arif berkedip sekali lagi, pelanggan itu sudah menghilang. Arif meraih ponselnya yang masih bergetar di lantai. Dengan napas memburu, ia segera mematikannya. Namun, meskipun ponsel telah mati, suara bisikan itu masih terdengar samar di telinganya. Kau sudah terpilih. Kau akan kembali. Pemilik warung menatap Arif dengan prihatin. Cepat pergi dari sini. Nah, mereka sudah mulai mencarimu. Tanpa menunggu lama, Arif bergegas keluar dari warung dan masuk ke mobilnya. Saat ia menyalakan mesin dan melaju kembali ke jalan raya, firasat buruk terus menghantuinya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang mengerikan sedang mengincarnya. Singkat cerita, sesampainya di Banjarmasin, Arif berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, gangguan mulai muncul. Setiap malam, ia bermimpi berada di jalanan kosong Saranjana. Gedung-gedung menjulang di sekitarnya, suara bisikan bergema di telinganya. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh kaku. Di sudut kamarnya, sosok tinggi berwajah kabur berdiri menatapnya. Makhluk itu berbisik dengan suara menyeramkan. Waktumu hampir habis. Arif tidak bisa bergerak, hanya bisa menutup mata sambil berdoa hingga akhirnya sosok itu menghilang. Gangguan semakin sering terjadi. Benda-benda di rumahnya berpindah sendiri. Bayangan-bayangan aneh muncul di cermin. Suara langkah kaki terdengar di tengah malam. Meskipun rumahnya terkunci rapat, dia mulai kehilangan akal sehat. Dalam keputusasaan, Arif kembali mencari warung tempat ia pernah singgah. Tapi anehnya, warung itu tidak ada. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada sejak awal. Namun, ingatannya tentang pria tua itu masih jelas. Ia pun mencari informasi tentang orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa. Pencariannya membawanya kepada seorang paranormal bernama Pak Rahman. Saat Arif menceritakan kejadian yang dialaminya, wajah Pak Rahman berubah serius. Kau sudah diincar, kata Pak Rahman. Satu-satunya cara agar kau selamat adalah dengan memutus keterkaitanmu dengan mereka. Bagaimana caranya? Tanya Arif panik. Kau harus kembali ke tempat di mana kau pertama kali masuk ke Saranjana dan melakukan ritual pemutusan. Arif menelan ludah. Itu berarti ia harus kembali ke jalan terkutuk itu. Malam itu juga, dengan ditemani Pak Rahman, Arif kembali ke jalan di mana ia pertama kali melihat kota gaib itu. Sesampainya di sana, udara terasa lebih dingin, dan hutan di sekitarnya tampak lebih gelap dari biasanya. Pak Rahman mulai menyiapkan ritual, menyalakan dupa, dan membacakan doa-doa. Namun, tiba-tiba, suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Jangan pergi, kami sudah menunggumu. Angin bertiup kencang, dan dari kegelapan, sosok-sosok tinggi, berwajah kabur, mulai bermunculan. Mereka mendekat, melayang tanpa menyentuh tanah.
Arif merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Pak Rahman segera menaburkan garam di sekeliling Arif dan berteriak, "Arif, lawan mereka. Jangan biarkan mereka membawamu." Arif mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menutup matanya dan berteriak, "Aku tidak akan kembali." Tiba-tiba, semua suara menghilang. Ketika Arif membuka matanya, ia sudah berdiri di tepi jalan. Dengan Pak Rahman di sampingnya, kota Saranjana sudah tidak terlihat lagi. Pak Rahman tersenyum tipis. "Kau selamat, tapi jangan pernah melewati tempat ini lagi." Arif mengangguk, bersumpah dalam hati untuk tidak pernah kembali. Dengan terbebasnya Arif dari cengkraman kota Saranjana, akhirnya gangguan aneh berhenti. Arif bisa tidur dengan tenang dan hidupnya kembali normal. Namun, ada satu hal yang masih menghantuinya. Setiap kali ia bermimpi, ia selalu berdiri di jalan kosong, dengan Saranjana bersinar di kejauhan. Meskipun ia telah memilih untuk pergi, kota itu masih menunggunya. Demikian cerita horor tentang kota gaib Saranjana. Semoga teman-teman terhibur. Jika suka dengan konten ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like dan share video ini. Terima kasih atas semua kebaikan teman-teman. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.